menurut saya mudah sekali membuat teknologi terbaru untuk yang katanya bisa membantu pendidikan. Tapi ketika diterapkan itu kebanyakan jadi gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi di iCenter, ITB Continuing Education Center yang berhubungan dengan pendidikan di luar yang reguler, di luar S1, S2, S3, tapi mendorong pendidikan yang inklusif untuk semua. Nah, satu kehormatan pada kesempatan ini kami kedatangan tamu Pak Jaha. Mungkin nanti Pak Jaha akan memperkenalkan diri. Beliau juga sebetulnya punya podcast tersendiri di TVRI. Tapi tiada lain sebetulnya keilmuan yang dimiliki oleh Pak Jaha yang akan dibagikan kepada kita semua ini sesuatu yang unik begitu ya. Karena beliau pernah tinggal di luar negeri begitu ya, dan terus kemudian ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan unit yang tempat kita melaksanakan podcast ini, yaitu berhubungan dengan pendidikan profesional berkelanjutan atau kegiatan-kegiatan pendidikan yang tidak bergelar. Untuk itu mari kita langsung aja ke Pak Jaha. Introduksi perkenalan dulu, apa asal, nama lengkap, terus kemudian yaitu keilmuan yang khas itu tadi Pak. Iya, nama saya Jaha Nababan. Jaha nggak usah pakai T ya, karena saya orang baik. Ya, saya kalau sedikit background, saya backgroundnya sebenarnya S1 saya bisnis, S2 saya teknologi pendidikan. Kalau di Indonesia dikenalnya teknologi pendidikan. Tapi kalau di Amerika tuh dulu tempat saya sekolah disebutnya instructional technology. Nah, itu yang saya juga masih baru dengar dari Pak Jaha itu, instructional technology atau instructional apa? Design. Ya, jadi kalau di game itu interaction design. Tapi sebenarnya kurang lebih sama. Jadi kalau di instructional technology itu kan kita itu berusaha mendesain antara 3 aktor. Pertama guru ya, kedua murid, dan ketiga bahan ajar. Nah, itu butuh instruksi yang khusus agar proses di otaknya itu mencapai apa yang ditargetkan untuk dipelajari. Jadi makanya instructional design atau instructional technology. Nah, itu bidang saya. Jadi saya merambah juga ke curriculum design. Jadi karena kurang lebih sama ya, di curriculum design saya pernah jadi direktur pengembangan sekolah unggulan di Surya Institute. Ya, jadi kami mengembangkan kurikulum, Pak. Jadi, nah itu saya tuh 2004 itu pertama kali saya baca buku judulnya Leonardo's Laptop. Buku itu ceritanya gini, ini buku yang menginspirasi saya bikin tuh kurikulum. Jadi kalau seandainya hari ini Leonardo masih ada, dia punya laptop, kira-kira ngapain dia? Itu buku itu ditulis oleh Profesor Ben Shneiderman dari Maryland kalau nggak salah, profesor bidang Human Computer Interactions. Tapi dia lebih banyak bicara, menariknya beliau di buku itu bicara humannya daripada komputernya. Jadi manusia berinteraksi dengan teknologi itu dalam 4 fase. Pertama collect, terus relate, kalau bahasanya dia collect, relate, terus create, habis itu donate. Jadi dan itu juga dia bilang ini sebenarnya teori ini, framework ini bisa dipakai untuk pendidikan. Di bukunya dia tulis begitu. Saya email beliau. Saya bilang, saya minta izin Mr. Snyderman, boleh nggak saya kembangkan itu sebagai konsep kurikulum? Terus saya udah dapat email, oke silahkan gitu ya. Saya kembangin konsep kurikulum. Jadi sebenarnya manusia belajar juga dalam 4 fase itu. Collect, cuma saya rubah supaya namanya kan collect, relate, create, donate, CRCD nggak asik ya. Nggak asik ini. Jadi saya ganti namanya jadi 4C. Collect, connect, kan relate kayak connect, create, contribute. Nah, jadi yang hilang tuh yang bagian terakhir sebenarnya dalam pembelajaran. Contribute. Nah, kayak misalnya kan zaman kita kecil, Pak
Pak Ridwan ya. Mungkin Pak Ridwan pernah ngalamin. Dulu saya waktu kecil ibu saya suka bilang begini, kamu itu kalau belajar jangan pinter sendirian. Maksudnya apa mah gitu ya. Kamu kalau udah pinter ajarin tuh adekmu, teman-temanmu gitu. Nah, contribute itu. Jadi waktu saya baca buku itu, saya ingat pesan ibu saya, wah cocok banget nih sama saya. Jadi saya kembangin sebagai model kurikulum yang saya pakai untuk kembangin beberapa sekolah unggulan di Surabaya, sekolah namanya IPH School, sekolahnya Medco, sekolahnya Pak Hairul Tanjung, sama di Jakarta ada SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin. Kebetulan saya apanya Pak Husni? Teman kita? Bukan, Beda-beda. kan Muhammad Husni Tamrin itu nama pahlawan Pak. Iya. SMA Negeri Unggulan, jadi pakai nama itu asli Betawi, maka jadi pahlawan asli Betawi, jadi dikasih nama SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin. Nah, sekolah itu dulu 2010 kalau saya nggak salah, saya lupa 2010. Saya sama tim desain itu untuk jadi sekolah olimpiade. Nah, kebetulan saya berrezeki punya rumah ternyata di belakang sekolah itu sekarang. Jadi itu saya akhirnya ngembangin itu. Nah, berikutnya saya kan punya pengalaman sekolahnya bisnis ya, saya bisnis. Terus di challenge ada salah satu teman saya bilang, kenapa nggak Anda kan ngembangin kurikulum sekolah unggulan, kenapa nggak Anda kembangin kurikulum corporate unggulan? Wah. Saya bilang, menarik juga ya, tapi saya harus punya pembeda antara kurikulumnya corporate sama kurikulumnya corporate university. Nah, jadi di situ saya kira pembedanya gini, kalau corporate university itu kan kurikulumnya adalah misalnya PLN gitu ya. PLN itu kurikulum corporate university-nya adalah semua teknologi yang dibutuhkan untuk PLN beroperasi atau berkembang. Nah, kalau corporate curriculum itu adalah semua bahan ajar yang dibutuhkan untuk seseorang dari staff sampai direktur. Jadi kalau dia pengen berkarir lama gitu ya, dia bisa ngambil course ini. Nanti dari staff mau naik ke jadi senior staff, dia ngambil course ini, jadi senior supervisor ngambil course ini, jadi junior manager dan seterusnya sampai direktur. Nah, itu saya pembedanya di situ. Jadi saya membantu mendesainkan kebutuhan corporate agar semua orang bisa berkembang. Mungkin intronya itu dulu deh ininya. Terus kemudian tadi S1, S2, S1-nya di apa tadi bisnis, S2? S1 di bisnis, S2-nya di instructional technology. Oh, S2-nya itu judulnya itu yang langsung itu ya? Kalau dulu sekolah saya namanya Boston University School of Education. Programnya Educational Media and Technology. Udah sangat. Jadi memang ya. Tapi kalau secara disiplin ilmunya dulu disebutnya Instructional Technology. Ya mungkin Pak Jaha ada ide terkait dengan dunia di sana yang sudah sangat berkembang di sudut pandang pendidikannya. Terus kemudian di kita mungkin ada pembelajaran dari tempat lain juga. Norwegia atau Amerika atau Inggris terkait dengan unit tempat kita ini menyelenggarakan podcast terkait dengan pendidikan profesional berkelanjutan. Iya, saya tuh sebenarnya pernah came across satu lembaga namanya Professional Development Foundations. Professional Development PDF. Seperti file ya, PDF. PDF file bukan video file. Ledekannya itu. Ya, jadi PDF file itu PDF Professional Development Foundation itu di Inggris adalah tempat di mana profesional dan profesor berkumpul. Jadi link and match. Ya sebenarnya kayak link and match. Jadi mereka ngapain sih ngumpul gitu ya? Seperti namanya Professional Development Foundations, mereka membuat kurikulum. Ini kurikulum reguler S1, S2, S3 begitu, atau tadi yang seperti dibilang Pak Jaha, apapun begitu ya, corporate university, bisa kurikulum formal atau gimana? Ya, nah kalau
PDF itu yang foundation itu uh, reguler. Jadi yang saya tahu salah satunya adalah mereka bikin master in coaching, master in professional coaching. Jadi coaching yang tadi cuma sertifikasi, tapi sangat ini ya, sangat spesifik begitu. Spesifik. Jadi di situ berkumpul untuk bikin kurikulum itu berkumpul para professional coaches, terus profesor di bidang neuroscience, psychology. Mereka duduk bareng bikin kurikulum, dan kurikulum itu dijual ke beberapa universitas yang mau menyelenggarakan itu. Dan salah satunya di Universitas Canterbury di Inggris itu punya program master in coaching. Nah, menurut saya itu menarik ya. Jadi itu semacam link and match. Tapi mungkin kalau kita bawa pelajarannya ke Indonesia, saya melihatnya begini. Saya sempat menyaksikan podcast di IC ini juga, di ICE ini. Waktu itu salah satu pembicara bilang, kalau nggak salah yang dari UI ya waktu itu. Oh iya, ada. Dari UI itu ya, cerita bahwa ini ketika seorang mahasiswa masuk itu kan kontrak antara universitas mahasiswa bahwa nanti waktu lulus, insya Allah kepake gitu. Insya Allah kepake ilmunya. Padahal sekarang nih kalau di riset, misalnya salah satu risetnya David Clutterbuck. David Clutterbuck tuh profesor di bidang dia salah satu pendiri European Mentoring and Coaching Council. Dia juga profesor bisnis ya kalau saya nggak salah. Dia bilang saat ini risetnya dia kebanyakan business organizations itu membuat strategi itu nggak berani panjang-panjang, cuma 2-3 tahun rata-rata. Artinya perubahan industri itu 2-3 tahun. Jadi ibaratnya kalau seorang masuk D3 tahun ini, ketika dia lulus 3 tahun lagi, kemungkinan ilmunya udah nggak kepake karena industrinya sudah berubah. Nah ini makanya kalau dihubungkan dengan lifelong learning itu penting banget sih sebenarnya menurut saya. Mahasiswa itu ngambil sesuatu yang di luar apa yang dia pelajari di ruang kelas gitu. Jadi berbagai kursus dan lain-lain. Nah, kembali ke PDF itu, mungkin ada menariknya kalau ITB itu bikin satu wadah untuk dimana para profesor dan profesional ketemu, tapi bukan bikin course yang reguler kayak tadi di PDF itu, tapi bikin course yang mengisi gap itu, kekosongan antara regular kurikulum dengan kecepatan perubahannya industri dan kondisi saat ini berarti harus lincah begitu ya, agile. Jadi lembaga ini di mana profesor dan profesional bertemu itu sebagai lembaga yang membuat mahasiswa tuh bisa ngikutin course-course terbaru sesuai dengan kebutuhan industri. Apa contoh kalau menurut Pak Jahay yang prioritas bagi kita? Kan kita sebetulnya kalau dari sudut pandang kondisi Indonesia kan ada Jawa yang demikian berkembang, terus kemudian ada luar Jawa yang membutuhkan juga pemerataan pembangunan dan perhatian terkait dengan pendidikan, terus juga ada concern atau perhatian terhadap kawasan-kawasan terluar begitu ya, yang tidak bisa dipisahkan dari peran pendidikan ini begitu. Dan jangan lupa itu yang disentuh juga teknologi itu ya. Iya. Saya coba ada satu yang agak general dulu ya. Kan gini, mengenai keberadaan AI ini. Keberadaan AI ini kan sudah banyak contoh nih, consulting itu the big four, the big three, BCG, Bain, sama McKinsey itu banyak mengurangi junior consultant. Karena dulu kerjanya junior consultant kan data crunching dan lain-lain. Sementara
McKinsey, Boston Consulting Group, dan Bain itu sudah punya AI sendiri yang mereka bisa dibantu tanpa harus butuh junior consultant. Ternyata fenomena ini di berbagai industri itu banyak. Nah ini sebenarnya ini secara besarnya dulu ya. Menurut saya banyak anak S1 yang lulus itu akan mengalami dilema itu karena industri tidak butuh entry level karena ada AI sekarang gitu ya. Sekarang, nah ini jadi balik lagi sebenarnya bagaimana anak-anak lulusan ini juga matang untuk bukan pada ini pertanyaan yang berat sebenarnya. Saya juga belum kepikiran jawabannya. Karena berbagai industri itu mulai mengurangi entry level karena bisa digantikan oleh AI. Ya, apakah anak-anak makin banyak diajarin AI supaya bisa dia upgrade? Enggak juga. Karena ini ada riset yang saya baca juga gini Pak Ridwan. Jadi rupanya AI adapter itu justru di senior level eksekutif lebih banyak karena mereka merasa lebih terbantu, nggak butuh. Maka itu juga yang akhirnya berdampak, menurut pengalaman saya berdampak kepada berkurangnya junior level. Nah ini pertanyaan yang mesti dijawab oleh berbagai universitas gitu. Karena industri besar gitu ya punya kecenderungan untuk tidak mengambil junior level. Nah itu pertanyaan yang saya juga belum tahu jawaban. Mungkin kita bisa. Nah terkait dengan Indonesia yang ada kepulauan dan lain-lain, teknologi itu menurut saya ada isu yang gini. Kalau dulu waktu saya sekolah, hari pertama saya sekolah Pak, dosen saya kebetulan academic advisor saya dia cerita apa sih, kita kan instructional technology atau educational technology. Teknologi itu apa? Nah, ini waktu di Boston cerita. Waktu di Boston. Ini hari pertama kuliah. Jadi beliau tuh bilang teknologi itu sebenarnya adalah cara manusia mempermudah hidupnya. Jadi educational technology adalah cara manusia mempermudah proses belajar mengajar. Nah, saya melihat nih banyak solusi pendidikan baik yang swasta ya, banyak tuh ya, ataupun yang digagas pemerintah itu lebih melihat, mungkin sebelum itu gini, jadi sekolah saya dulu Boston University itu di tengah. Jadi ada misalnya Yale gitu ya, Yale juga punya instructional technology. Dulu namanya malah instructional design. Kenapa? Karena dia lebih kepada teori development. Nah, ada sebetulnya kayak Harvard, MIT, Stanford, sebelah kanan itu lebih kepada teknologinya. Jadi nemuin teknologi terbaru. Nah, Boston University pada waktu itu di tengah. Bahwa semua teori atau semua teknologi harusnya coba dulu ditaruh di di ruang kelas, dicobain, baru kita boleh ngomong teori ini bagus, teknologi ini bagus. Nah, saya melihat kecenderungannya ini kritik pada beberapa program pemerintah gitu ya. Kecenderungannya adalah melihat bahwa teknologi solusi, padahal sebenarnya teknologi itu bukan solusi. Teknologi itu cuma alat bantu aja. Sebagai contoh misalnya, boleh ya kritik ya? Kritik membangun. Misalnya contohnya supaya kita bisa berkontribusi juga kan. Interactive flat panel yang dibagiin ke 250 sekolah. Bahkan saya sempat baca terakhir tuh satu sekolah mau dibagiin 6. Jadi kebayang itu jumlahnya banyak banget. Gede banget, 75 inci. Di dalamnya sudah ada, bisa terkonek ke internet dan sudah ada beberapa bahan pembelajaran. Nah, jadi kalau saya belajar gitu ya, misalnya di sisi belah kanan yang teknofilia, yang mencintai teknologi itu selalu menemukan teknologi baru. Nah, menurut saya mudah sekali membuat teknologi terbaru untuk yang katanya bisa membantu pendidikan, tapi ketika diterapkan itu kebanyakan jadi gagal. Seperti misalnya punya
Mungkin yang terakhir juga Chromebook ya. Kasus Chromebook. Ya, yang lebih kecil sedikit ya, yang lebih kecil gitu. Nah, yang kurang dari penemuan teknologi baru itu sebenarnya yang kurang dari Chromebook itu adalah guru-guru tidak dibekali bagaimana mendesain instruksi atau interaksi terhadap Chromebook gitu. Sehingga ada komplain itu di daerah tertinggal nggak ada internet gitu. Sehingga Chromebook nggak bisa buat apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya menurut saya dibuat mereka guru-guru itu di samping dikasih teknologinya, misalnya Chromebooknya atau interactive flat panelnya, tapi mereka diajarin berinteraksi sama itu. Jadi sehingga tadi kan ada guru, murid, bahan ajar. Tadinya bahan ajar buku, sekarang jadi Chromebook, jadi flat panel. Mereka diajarin cara mendesain interaksinya melalui instruksi, ya. Maka itu bukan teknologi yang bisa menjadi teknologi yang bermanfaat, bukan ya sesuatu yang percuma gitu. Jadi hanya karena tidak ada internet jadi tidak berguna, padahal Betul. itu bisa. Padahal bisa. Jadi sebenarnya itu. Jadi makanya di kami ilmu kami itu instructional technology atau instructional design. Karena ketika dikasih itu harusnya ada bagaimana berinteraksi sama itu. Nah itu menurut saya ya, masukan ya bahwa bukan teknologinya saja, bikin teknologinya gampang. Tapi mendesain interaksi dan instruksi yang jelek masuk ke otak itu. Nah, makanya tadi ketika 4C itu salah satunya sebenarnya panduan juga mendesain instruksi. Pertama, collect informasi apa yang mau di-collect. Gitu. Habis itu di-connect. Ini di-connect-kan dengan kebutuhan. Jadi ada demand, ada kebutuhan. Iya, kebutuhan ya. Saya. Misalnya tadi ini kalau spatial learning gitu ya, kebutuhan desa apa gitu. Jadi ketika tahu kebutuhan desa ini maka akan berpengaruh apa yang di-collect gitu. Di filter ini enggak, nih iya, nih enggak, nih. Oke, yang ada dihubungkan. Habis itu udah dihubungkan, buat apa? Kita create. Sehingga akhirnya misalnya di desa tuh dia bisa create sesuatu solusi. Contoh misalnya, saya pernah ikut keliling bareng Mas Imam Prasojo, sosiolog di UI, kebetulan senior saya, itu ke Pelabuhan Muara Baru di Jakarta. Itu melihat nelayan, jadi ada ikan yang dipisahin, jadi ada yang dibuang. Kok dibuang? Karena mati atau? Nah, dibuang, ada yang dibuang itu karena dalam sejak ditangkap dalam penyimpanan bisa bercampur dengan solarnya atau sudah mati atau macam-macam, pokoknya nggak layak jual. Sayang ya. Nah, itu bisa 1 ton per hari per kapal. Waduh. Terus kan kalau gitu bisa kebayang nih, itu informasi kan yang kita connect. Ini mestinya bisa jadi sesuatu kan. Ternyata terus waktu itu Mas Iman telepon beberapa teman, ada yang di IPB dan lain-lain. Terus secara teknologi itu bisa aja dikumpulin, diperes nanti minyak yang solar kecampur dan minyak ikannya campur, dipisahkan lagi itu bisa jadi minyak yang untuk ini. Sisanya yang keringannya itu bisa jadi redang dan lain-lain dan segala macam. Terus itu punya nilai ekonomis kan misalnya. Nah, jadi dari connect, create. Jadi create-nya apa? Tadi ada produk turunannya minyak, dedak. Dan di situ juga ternyata dari connect itu juga sudah ada filtering ya, seleksi sesuai dengan apa yang dikoneksikan, dihubungkan dengan site spesifik gitu ya. Betul. Nah, jadi habis itu terjadi kan, terus buat apa kalau nggak dikontribusikan? Ini yang ketiga ya? Yang keempat. Oh, yang ketiga kan create. Yang ketiga create. Jadi tadi udah itu ada fakta ini kejadian misalnya di coastal area itu pasti juga nelayan pulang sekian banyak yang kalau nggak salah itu hampir sekitar 10% itu. 10% dibuang. Jadi kan kebayang dari tangkapan 10% dibuang. Nggak jadi duit tuh buat nelayan. Betul. Kalau diajarin itu kan artinya satu nelayan begitu pulang yang dibuang ini bisa tetap jadi duit juga buat dia. Buat desanya segala macam. Nah, itu menurut saya
mungkin kalau Friedman bilang itu kan social learning ya. Jadi Social learning. jadi pembelajaran. Nah, habis itu supaya jadi kan ini peneliti lihat itu potensinya seperti itu, lalu kalau nggak dikontribut diajarin ke nelayan, ke coastal area, itu kan nggak bisa jadi apa-apa. Maka terakhir dari proses desain terakhir pembelajaran yang saya kembangin itu terakhir adalah contribute. Jadi udah jadi ajarin orang lain dong, sehingga bisa jadi sebuah sesuatu yang bermanfaat untuk mengembangkan wilayah misalnya. Ya, itu social reform itu ya. Iya. Bisa juga. Terus kemudian terkait konten gimana? Ada pengalaman Pak Jahat terkait dengan konten dalam instructional technology atau instructional design itu bagaimana? Karena mungkin konten itu disesuaikan juga dengan peradaban dan kondisi setempatnya juga kan, seperti di kita di luar negeri kan Amerika, Inggris, Norwegia gitu. Mungkin ada beda dengan kita. Nah, apakah ada sesuatu yang bisa diterapkan atau dimodifikasi di ATM-kan untuk konteks Indonesia? Nah, iya. Saya jadi ingat, saya pernah ngobrol sama, saya punya teman, waktu itu dia lagi pulang, dia dosen di Finland. Di Finland? Di Finland, dosen ilmu politik, orang Indonesia, dosen ilmu politik, ngajar di Finland, seru juga ya. Saya suka bercandain. Emang ada sesuatu yang bagus dari politik Indonesia yang diajarin ke Finland. Wah, keilmuan kan luas, bukan Indonesia aja dicerita. Anyway, dia cerita begini Pak. Di Finland itu setiap daerah punya kurikulum yang berbeda, nggak pukul rata. Dia punya DNA-nya tiap. Iya, jadi setiap daerah punya kurikulum yang berbeda. Misalnya contohnya di daerah yang dekat kutub utara di mana banyak elk itu rusa kutub itu ya. Rusa kutub itu ya. Itu ya. Nah, itu kurikulumnya dibangun berdasarkan bagaimana mengembangkan potensi daerah yang banyak elknya itu. Mau pariwisata, daging, kulitnya dan lain-lain. Di daerah yang banyak kayu, kan Finland itu dulu sebenarnya ekonominya kayu. Ketika Soviet hancur, dia hancur karena konsumennya hanya Rusia, Soviet waktu itu. Jadi dia hancur. Akhirnya ini agak sedikit berbelok. Mereka bikin di undang-undang dasarnya mereka itu adalah negara dilarang menolak permintaan warga negaranya untuk sekolah. Bagus sekali itu ya. Gitu. Jadi dilarang meskipun nggak punya meskipun nggak punya duit negaranya. Waduh. Gitu. Itu Nah, jadi berdasarkan itu akhirnya Finland banyak nyekolahin orang. Jadi begitu ekonomi negara hancur karena disekolahin orang, makanya waktu itu keluar negeri ya. Iya, makanya mulai lahir Nokia dan lain-lain gitu. Akhirnya mereka sempat jadi negara teknologi karena Nokia misalnya. Nah, jadi dari situ maka ada daerah yang masih daerahnya banyak kayu gitu ya. Nah, itu cerita yang diajarin itu. Terus di daerah yang tadi yang banyak elk itu ya. Nah, saya juga jadi akhirnya saya ingat saya punya teman buzzer Pak. Saya punya teman buzzer. Dia cerita, dia mempelajari berbagai buzzer di berbagai negara. Jadi kalau kita taunya TikTok ya Pak ya. Nah, kalau di Cina itu Douyin, nama aplikasinya TikTok. Douyin. Jadi banyak waktu dulu dicecar di Amerika tentang tentang TikTok dan Douyin, tentang TikTok, bagaimana TikTok mempengaruhi masyarakat Amerika. Sebenarnya ada ceritanya benar. Jadi kalau sayangnya Douyin itu kita nggak bisa daftar tanpa nomor Cina. Nomor telepon Cina. Jadi harus lokal. Jadi kita nggak tahu sebenarnya ada apa. Nah, teman saya itu ke Cina beli itu, dia pasang. Jadi dia bisa ini Douyin. SIM card Cina. Nah, jadi Douyin itu gini. Misalnya nomor kita terregister di provinsi A gitu ya. Provinsi A itu
apa namanya, sedang membangun kekuatan industri baterai listrik misalnya gitu ya. Maka yang apa namanya, algoritma yang didorong itu adalah tentang ekosistem baterai listrik. Nah ini menurut saya menarik juga kan, betapa bahwa akhirnya teknologi berperan pada social learning ya. Jadi masyarakat kan kedorong untuk itu, untuk belajar terus. Untuk mereka yang didorong tuh algoritma sesuai dengan daerahnya gitu, dengan strategi daerah yang mereka akan kembangkan. Dan saya dikasih lihat kayak gila juga ya, seserius itu, sementara di luar dipakai buat merusak otak. Iya, joget-joget, hahihi dan lain-lain. Tapi ini spesifik memang untuk itu ya, untuk mengelola pembangunan supaya terfokuskan gitu. Betul. Ya. Jadi mungkin bisa terjadi akselerasi juga. Nah itu yang artinya sebenarnya kan banyak aspek bagaimana tadi, kalau ke pertanyaan Pak Ridwan itu aspek bagaimana teknologi berperan pada pembelajaran masyarakat gitu ya. Ya ide-ide sederhana kayak di Finland, atau bahkan seabsurd TikTok versus Douyin yang di Cina itu, apa namanya, menurut saya kan ya artinya ada peran pemerintah juga dalam hal itu tadi. Bahwa pemerintah Cina mewajibkan TikTok itu untuk fokus ke itu. Iya, jadi per daerah itu. Ada regulasinya juga. Ada regulasi supaya didorong konten yang sesuai dengan kebijakan pengembangan wilayah itu didorong algoritmanya. Ya, bagus sekali ya. Sudah diarahkan begitu. Nah, kalau di Indonesia, apalagi di unit ini, kira-kira Pak Jaha punya ide harus bagaimana kita? Karena ini ada di ITB, terus kemudian fokus kepada pendidikan profesional berkelanjutan di luar pendidikan S1, S2, S3, tetapi bisa berhubungan dengan pendidikan yang reguler itu tadi, S1, S2 gitu ya. Ya, saya rasa mungkin yang pertama jawabannya adalah gini, ada kecenderungan entry level employee itu nggak dibutuhin. Ya tadi ya, belum terjawab itu ya. Belum terjawab. Kita coba risetin bagaimana ini mereka ke upgrade itu ya, sehingga mereka, atau mungkin sebenarnya kita coba lihat trennya, kalau entry level nggak dibutuhin, lalu apa yang dibutuhkan? Jadi itu mungkin yang perlu course yang perlu didesain oleh ICE ITB untuk itu satu. Terus kedua mungkin yang menarik adalah itu seperti PDF itu, Professional Development Foundations, tapi bukan untuk regular apa namanya S1 S2 S1 S2, tapi untuk ini mengisi gap antara ketika mahasiswa masuk sama lulus, kemungkinan besar yang dia pelajari udah lupa lagi ya. Bukan lupa, udah nggak relevan ya. Gitu. Karena industri tuh sekarang kebanyakan 2-3 tahun sekali ganti strategi gitu. Jadi mungkin dua itu yang menurut saya menarik dipikirkan, mungkin nggak hanya di ICTB tapi juga dipikirkan secara nasional ya, universitas-universitas lain gitu ya. Karena kecenderungan entry level itu akan banyak tersingkirkan gitu. Lalu kalau gitu anak-anak lulus mau kerja apa? Masa di Indomaret sih? Nah, apakah ini juga menunjukkan bahwa pada akar rumput begitu ya, aktivitas-aktivitas pembukaan lapangan kerja akan membutuhkan ini yang baru lulus ini mungkin ya. Betul. Dia akan berusaha untuk lebih kreatif dan membuka lapangan-lapangan kerja baru yang tidak tersedia di entry level itu, tapi mereka didorong supaya bisa membuka lapangan kerja sendiri, dan itu harus terkait dengan industri di lapangan gitu ya, industri saat ini gitu ya. Atau kalau misalnya, atau mungkin begini, kan kalau kita lihat semua kurikulum di dunia yang didesain oleh pemerintah punya kepentingan terhadap kurikulum itu, sehingga dia buat sesuatu yang, kalau ada banyak risetnya rupanya di urban planning Pak, salah satunya ada saya lupa ini, learning to live, belajar untuk meninggalkan. Jadi itu ceritanya meninggalkan. Iya,
jadi itu dia memotret banyak masyarakat di daerah terpencil atau di pedesaan itu dikasih kurikulum nasional negaranya, sehingga dia ngerasa, wah saya nggak punya ruang di sini, sehingga dia anak-anak yang pintar pindah ke kota. Nah itu jadi akhirnya desa kekurangan tenaga atau tenaga orang-orang terdidik cerdas, tenaga terdidik, atau pengusaha, misalnya ada orang yang kreatif bikin usaha, untuk usaha yang besar mereka akan juga maunya ke kota gitu. Karena kota sebagai pusat, begitu, urban hub, Nah, begitu. Jadi rasanya mungkin kita perlu rombak juga kurikulum yang bisa jadi drivernya daerah itu berkembang, sehingga entrepreneurship daerah berkembang, anak itu ngerasa, oh meskipun dia pintar, ini banyak banget masalah yang bisa diselesaikan di daerah saya, sehingga saya akan terus menggali diri saya di sini gitu, bertumbuh sama desanya. Jadi ini tidak akan mendorong orang untuk melakukan pindah ke kota gitu ya. Brain ke Tapi kota. dengan pendekatan ini mungkin ya, jangan-jangan orang kota pun akan jadi ke pedesaan gitu. Betul ya? Iya. Nah itu menurut saya kan karena di kota juga udah susah kan ininya. Karena itu tadi satu fenomena bahwa entry level nggak dibutuhin. Mungkin ini jadi thinking out loud ya. Tiba-tiba ngobrol sama Pak Ridwan jadi ada ide. Ya artinya mereka tuh udah lulus, pulang deh. Misalnya gitu. Pak Ridwan asli Garut gitu ya. Nggak pulang ke Garut di sini. Itu brain juga gitu ya. Jadi pulang ke daerahnya, terus do something. Gitu. Jadi repatriasi. Nah kalau cerita, saya jadi ingat karena kemarin-kemarin mengingatkan mahasiswa kan sekarang yang lagi viral itu smart city begitu ya. Padahal dalam konteks urban planning ada smart yang lainnya yang mungkin lebih lebih relevan untuk kondisi saat ini dibandingkan dengan smart city. Yang kedua smart growth begitu ya, smart growth untuk mengelola pertumbuhan yang sudah kadung terjadi begitu ya, loncatan pertumbuhan sepanjang jaringan jalan utama begitu, terus kemudian susah membedakan antara kota dan desa karena pembangunan jalan yang bagus justru membuat aktivitas manusia itu tersebar di sepanjang jaringan jalan utama itu begitu. Bagaimana mengelolanya? Harus di-stop-kah? Harus dikelompokkan-kah seperti dulu idenya penjalan? Dan yang satu lagi ini mungkin yang relevan dengan yang tadi yang berpikiran di luar kebiasaan itu ada smart ring begitu ya. Smart ring itu udah kota itu terlalu besar sekarang, terlalu besar itu dengan efisiensi sekarang fiskal begitu ya, efisiensi pembangunan terlalu besar biayanya begitu ya, kota diperkecil saja begitu. Nah tadi apakah itu akan menjadi pelengkap untuk mendorong tadi desa atau kawasan pinggiran jadi berkembang dengan ide yang itu ya? Saya baru baca itu konsep desa kota ya, Megi yang konsep desa kota itu bahwa pertumbuhan desa itu nggak harus jadi kota, tapi konsep desa kota itu apapun yang dibutuhkan di kota desa punya gitu. Ya itu kan mungkin pemikiran yang menarik juga ya. Nah kalau saya lihat begini, mungkin ya karena saya punya beberapa topi istilahnya. Pertama kan S1 saya bisnis gitu ya. Terus S2 saya pendidikan. Terus sekarang diajak sama Pak Ridwan ngomong tentang perencanaan wilayah gitu. Jadi saya coba pakai topi itu. Kan ada hal yang sebagai saya juga di samping ini kan saya juga menjadi konsultan atau coach bisnis buat beberapa klien saya. Nah, perspektif bisnis itu kan agak nggak sinkron dengan, jadi perencanaan bisnis itu kayaknya saya lihat nggak sinkron dengan perencanaan wilayah. Mereka berusaha mengokupasi sebanyak-banyaknya wilayah, gimana supaya terjadi bertemu antara pembeli dan ada supply demand gitu ya. Akhirnya banyak aspek kota itu tersingkir gitu misalnya. Nah,
Mungkin ini juga yang apa namanya eh antara bisnis ini mungkin tengahnya ini Pak, tengahnya itu aspek pendidikan ini. Bagaimana pendidikan ini membalance, Mendekatkan kedua-duanya begitu ya. mendekatkan kedua-duanya sehingga jadi pertumbuhan wilayah yang berimbang gitu. Ini jadi apa? Di buku pertama saya kan membahas ada apa urban hub dan local link gitu ya. Memang kita akui bersama bahwa kota itu sebagai pusat pertumbuhan, tapi itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya kalau dia tidak ada keterhubungan dengan wilayah sekitarnya. Nah ini mungkin maknanya jadi berubah sekarang ketika apa memungkinkan itu teknologi untuk sampai ke wilayah di luar perkotaan, di pedesaan ataupun kelurahan begitu ya. Sehingga konsep local link itu tadi kota desa dari Meki tahun 91-an itu menjadi ada nuansa baru begitu ya, ada nuansa urbanisasi di yang bukan ke kota tapi urbanisasinya di desa tapi dengan pemikiran begitu ya. Sisi lain dari kalau dulu ada beberapa contohnya di mana di Inggris knowledge based urban development, jadi apa peningkatan kompetensi tapi disesuaikan dengan wilayahnya begitu ya. Kota ini apa kekhasannya apa, jadi disesuaikan dengan itu begitu ya. Nah, mungkin Pak Jaha bisa cerita sebagai pakar apa instructional design untuk konteks Indonesia, kira-kira apa prioritas apa ya kalau Pak Jaha diberikan kesempatan untuk mengkaji mana yang harus didahulukan, di Jawa kah? Karena di Jawa kan masih tetap ada ketimpangan juga, jangankan di Jawa, di Jawa Barat saja mungkin ada ya. Terus kemudian sisi lain di luar Jawa itu lebih menarik lagi begitu ya. Kalau dana risetnya ada Pak, bagusnya di luar Jawa. Kalau dana risetnya bagus di luar Jawa. Semoga ada yang dengar. Ya, amin. Jadi karena kan gini ya Pak, sebenarnya tuh ada aspek pertahanan. Betul. Pertahanan juga kalau di daerah 3T gitu. Kalau satu daerah di terluar itu kuat, mereka bisa hidup berkembang, terjadi aglomerasi desa sama desa bergabung karena ada satu desa yang jadi pusat pengembangannya kan. Itu jadi ini kalau dari sisi konsep pertahanan negara itu kan juga sesuatu yang menarik untuk dieksplor. Atau kalau ya tadi di Jawa Barat juga banyak ya, saya sempat lihat di ada daerah pesisir di masih Jawa Barat yang waktu itu programnya salah satu TV swasta kalau nggak salah Trans TV ya, yang ke desa itu ternyata desa itu ada SD bangunannya ada, SMP bangunannya juga ada, tapi untuk SD dan SMP gurunya cuma satu dan itu terpisah gitu. Dan sebenarnya ini juga konsep ini apa namanya program pemerintah tuh sedang bikin namanya sekolah satu atap, di mana satu atap itu untuk khusus daerah tertinggal itu satu guru ngajarin SD, SMP, SMA di dalam satu kelas. Itu ada di pendidikan namanya multi grade classroom. Nah, masukan buat pemerintah bahwa sayangnya yang diimpose pada program multi grade classroom yang dibangun oleh pemerintah untuk daerah tertinggal ini itu masih kurikulum nasional, kurikulum yang tadi kita bicarakan mengakibatkan brain drain yang learning to live itu untuk mereka ke kota. Nah, jadi mestinya itu kurikulum multigrade-nya padahal sebenarnya koridor udah ada bagus juga Pak, bahwa bisa apa istilahnya bisa polanya homeschooling gitu ya, polanya homeschooling sehingga nah kalau homeschooling itu kan jadi bebas mata pelajarannya, sehingga tadi yang ide kita bicarakan misalnya kayak daerah pesisir nelayan tuh belajar mengelola 10% ikan yang terbuang itu sehingga jadi pengembangan ekonominya. Nah mungkin itu menarik kita lakukan di coastal area. Kan kalau nggak salah Pak Ridwan juga ada beberapa penelitian tentang coastal area kan Pak? Ada, kami itu udah tahun kedua ini apa pengabdian masyarakat dibantu oleh ITB, terima kasih kepada ITB terkait dengan kawasan yang menarik ini di Natuna begitu ya. Yang itu perbatasan antar negara dan juga
Tapi bagusnya di sana jaringan internet sudah ada. Nah, Hmm. butuh kontennya itu, begitu ya. Kami mendorong terkait dengan apa namanya, eh, bagaimana konten yang pas untuk si Natuna tersebut. Dan di lain sisi, bila mereka itu bagian dari wilayah yang lebih luas, begitu kan, kan harus ada rencana aksi daerah terkait dengan SDGs, begitu ya. Nah, itu yang lebih apa, terstruktur, tapi kontennya tentu saja tadi harus berkesesuaian dengan DNA-nya itu. Nah, ini yang menjadi menarik mungkin ya. Itu mungkin. Ya, jadi kalau pertanyaannya menariknya memang dilakukan di daerah-daerah terluar yang coastal area itu satu. Apalagi coastal area itu punya apa namanya, punya potensi wisata juga di samping itu ya. Nah, ada remote area yang di pegunungan gitu ya. By the way ini kan juga selaras dengan program pemerintah pengen bikin 100 gigawatt energi terbarukan itu kan. Jadi dengan apa namanya, dengan daerah itu ada listrik, maka berikutnya yang datang sebenarnya menurut saya pemerintah buru-buru memasukkan bisnis gitu. Jadi listrik apa 100 gigawatt itu digandeng sama koperasi Merah Putih untuk mengelola Koperasi. energi itu. Padahal kan untuk berbisnis mereka mesti punya knowledge dulu kan. Mestinya listrik datang yang pertama kali datang itu adalah sekolah gitu. Sekolah. Jadi kan sekolah jadi bisa punya Yang jadi andalan itu ya. gitu. Yang apa, ekosistem pendidikannya begitu ya, supaya menciptakan kompetensinya Kompetensi itu ya. habis itu baru masuk bisnis. Sehingga mereka apa namanya bisa ngembangin gitu. Nah, jadi masukannya itu sebenarnya dengan masuknya listrik apa namanya, ini potensi sekolah untuk bisa hidup gitu. Tapi kan pemerintah udah bagus dengan ada sekolah seatap itu, ada catatan perbaikannya ya tadi yang menurut saya ini. Terus ada uh, interactive light panel gitu, catatannya interaksi desain seperti apa. Terus juga ada program internet rakyat gitu. Walaupun internet rakyat kayaknya karena fixed wireless akses itu masih butuh kabel, jadi agak kurang tepat gitu ya untuk di daerah 3T sama listrik. Nah sebenarnya ini kombinasi yang harusnya ada yang mengorkestrasi jadi satu ekosistem untuk ngedorong desa itu jadi pintar menuju perkembangan yang dicita-citakan oleh daerah itu kan, gitu. Nah, apa yang berhubungan dengan apa, konten, kira-kira apa yang Kalau ini konten ya? gini, sebenarnya gini Pak ya, kalau kalau konten itu kan sebenarnya tergantung daerahnya ya. Tadi kan Pak Ridwan bicara DNA gitu ya. Jadi mestinya kalau mau tanya kontennya, mestinya kita bicara satu daerah deh. Daerahnya apa gitu. Misalnya kayak Natuna. Natuna saya belum sempat ada yang riset tentang itu ya. Natuna kan di pinggiran. Kalau nggak salah itu ada gas dan ini ya, minyak ya. Ada. Tapi di laut bukannya di laut ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Di laut gitu. Nah, eh udah ada internet ya. Itu menjadi apa, menarik karena ada sisi lain itu ya. Kebetulan beberapa waktu yang lalu, ya terlepas dari Natuna, ternyata ada rancangan undang-undang yang berhubungan dengan sumber daya alam tapi dihubungkan dengan ketahanan negara. Nah, itu sisi lain bahwa dunia perencanaan itu juga harus mempertimbangkan bahwa infrastruktur termasuk tadi internet bukan hanya berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat begitu ya, tetapi juga ketangguhan wilayah ini lebih jauh lagi dari hanya sekedar konsep apa, kota cerdas begitu ya. Tapi ketangguhan yang didukung oleh apa, infrastruktur itu tadi. Nah, itu mungkin. Nah, mengenai infrastruktur saya pernah nulis di LinkedIn saya Pak. LinkedIn saya tuh saya tulis Saya pernah lihat. tentang harusnya pendidikan itu dipandang sebagai pengembangan infrastruktur. Jadi bahwa kita mau bikin industri, kita perlu infrastruktur
jalan dan lain-lain. Tapi kita lupa bahwa industri itu butuh pekerja. Nah, itu yang tadi, apakah tadi yang yang baru-baru lulus itu bisa berkontribusi di situ, yang sementara ini untuk perusahaan-perusahaan besar kan katanya berusaha untuk. Ya, nah ini contoh ya misalnya. Dulu waktu saya jadi direktur pengembangan sekolah unggulan Surya Institute, kan Surya Institute punya universitas juga, Surya University pada waktu itu. Nah, Surya University waktu itu sebagai universitas baru diundang dengan beberapa universitas lain untuk ketemu satu produsen baterai dari Australia. Mereka bilang, kami siap invest industri baterai di Indonesia, tapi bisa nggak Indonesia menyiapkan 5.000 sarjana terkait baterai dalam 5 tahun. Terus jangan khawatir, kami akan invest labnya dan lain-lain kalau ada yang mau. Tapi targetnya 5.000. Karena kalau enggak, industri kita percuma juga, nggak ada orang yang kerja di situ. Nah, ternyata dari sejumlah universitas yang diundang gitu, yang mau cuma Surya University aja karena baru Pak, butuh mahasiswa, butuh program yang ini kan. Yang lain, waduh itu jualnya susah. Mahasiswa tuh senangnya manajemen, accounting, ini segala macam itu. Tapi ini jalan nih. Nggak jalan, akhirnya mundur itu si industri baterai itu mundur. Tapi karena nggak ada universitas yang mau. Kalau tadi industri baterainya di-erase sama industri yang sifatnya tidak kekinian, kan saya tahu di beberapa daerah itu ada ini tempat industri bordir begitu. Hasilnya ada jilbab dan sebagainya, begitu mukena dan sebagainya. Ternyata kan itu diinvest sama investor juga begitu ya. Ada kontribusi dari investor juga, ini dikasih bahan, dikasih alat juga supaya mereka menghasilkan itu. Ini kan bentuk yang lain, cuma agak advance sedikit begitu ya. Tapi untuk konteks yang teknologi yang sekarang memang ada yang perlu dijelaskan kepada masyarakat luas. Ada yang sifatnya mungkin lebih abstrak dibandingkan yang praktis seperti yang tadi itu ya. Ini mesin jahitnya, ini benangnya gitu ya. Nah, kan polanya sebenarnya mirip ya. Maksudnya industri mau dibangun, orang mau invest, tapi kalau nggak ada orang yang knowledgeable untuk mengelola industri itu kan percuma. Sama kayak tadi yang saya cerita, misalnya dengan konsep di daerah 3T, itu begitu hadirnya listrik, yang datang pertama kok bisnis gitu, walaupun bentuknya koperasi gitu. Padahal kalau nggak ada orang yang ngerti tentang tentang mengelola koperasi, berbisnis ala koperasi, atau berbisnis di daerah situ, gagal juga gitu. Kan mestinya yang ketika listrik datang, yang datang pertama itu mestinya pendidikan. Sehingga pendidikan juga bukan pendidikan yang mengakibatkan brain drain ya, tapi membuat orang pengen mengeksplor potensi daerahnya. Jadi itu kan di skala kecilnya tadi yang daerah 3T, di skala besar itu yang saya contohin. Ada orang mau invest baterai, ya, dia minta 5.000 sarjana. Dia siap support universitas yang mau memenuhi target 5.000 itu dengan lab, dengan jagoan-jagoan dikirim lah pokoknya. Kalau gitu mungkin bisa juga dengan cara lain, mengisi kontennya itu mengajak investor atau pemangku kepentingan di bidang bisnis yang nggak apa-apa lah kecil-kecil juga, tapi bisa di situ gitu ya, dicoba. Tapi mungkin kalau dari sudut pandang bisnis Pak Jahal lebih hafal, harus ada break even-nya juga, apakah mereka mau ya, karena jauh ya. Betul. Sekarang harga aftur dan sebagainya mempengaruhi juga. Ya, kalau untuk pengembangan daerah yang selama ini tidak diperhatikan gitu kayak 3T itu masih jauh sih sebenarnya, karena bagaimana masyarakat sendiri sebenarnya mereka bisa membuktikan bahwa mereka tuh tunjukin ada denyut nadi perekonomian yang jalan aja dengan banyaknya orang yang cerdas. Saya pernah diberitahu sama teman yang menjalankan CSR Bank Indonesia untuk pasang solar panel gitu ya. Nah, mereka itu begitu sampai di sana kan diajarin cara merawat itu. Mereka senang banget, Pak. Karena banyak kan anak muda tuh bangun tidur cuma kongko-kongko, nggak makan karena tuh di daerah Ternate.
Jadi kalau mau Hmm, makan tinggal ke laut, nombak dapat ikan udah. Jadi kayak benar. nah, terus akhirnya ngomong mereka senang diajarin merawat itu gitu ya. Terus habis itu ditanya, sebenarnya kalian pengen apa lagi sih? Oh, kita pengen belajar cukur cukur rambut, kita pengen belajar reparasi motor, kita pengen jadi yang kayak gitu-gitu yang kecil-kecil tuh daerah-daerah terpencil tuh butuh. Nah, kembali tadi ke sekolah satu atap mungkin modelnya bukan model SMA umum, tapi SMK sebenarnya. Sekolah apa satu atap yang sifatnya kejuruan, tapi Kejuruan. mungkin bukan selevel SMA itu bisa mulai SMP juga ya. Iya, betul. Nah, ini juga saya tahun 2000 berapa ya? Tapi saya lupa tulisannya saya taruh mana ya. Saya pernah berpikir gini, sebenarnya kita kayaknya nggak butuh SMA, Pak. Hmm, Gitu. Ini agak kontroversial. Kita nggak butuh SMA. Karena gini, Pak. Misalnya SMK multimedia, mereka banyak ya. Terus saya pelajari, saya lihat SMK multimedia belajar misalnya kayak sekarang mungkin Illustrator atau 3ds Max atau mungkin yang open source Blender bikin. Jadi mereka bisa bikin animasi yang bagus dengan open source. Tapi mereka nggak punya, mohon maaf bukan merendahkan, tapi di isi kepalanya nggak punya ide untuk mau cerita apa. nah itulah Nah, mungkin yang sementara di SMA, perlu. mereka banyak diajarin, ini kamu bisa cerita ini, bisa cerita ini, misal belajar materi, fisika, biologi, sosiologi, Hmm. segala macam. Tapi mereka nggak punya kemampuan produksinya. Mestinya sekolahnya digabung aja. Jadi orang-orang tuh punya punya apa diisi untuk ceritanya dan diisi untuk berceritanya sesuai dengan ini ya, yang saya bilang 4C itu. Karena setelah dia collect, connect, create, dia Kontribusi. contribute gitu. Nah, itu gitu tuh Pak. Bagus juga ya ini apa sepertinya bisa juga dikembangkan jadi apa semacam eh, selain podcast mungkin pelatihan juga penting ya. Tapi untuk kalau misalnya Pak ya kita mengadakan semacam pelatihan, siapa itu pelatihan umum untuk siapa dulu nih untuk menyadarkan bahwa instructional design itu menjadi sesuatu yang strategis untuk kita saat ini begitu ya. Iya, eh, saya ada data baru lagi, ada data yang ini saya, jadi kan dulu saya tuh tahun 2000 bikin e-learning pertama di Indonesia Pak, Waduh, namanya supersiswa.com. Tapi itu di yang tadi di sekolah itu juga atau bukan, itu bukan, individual? Pak? ya sama teman-teman, tapi internetnya kan tahun 2000 masih 56 kbps Pak. Iya betul. Jadi jadi langsung dihukum mati sama teknologi waktu itu. Jadi kita bertahan 2 tahun, nggak bisa. Padahal waktu itu saya punya tim yang cukup apa, cukup advance, bikin bikin kita udah bikin kayak Zoom. Wah, Jadi bisa gambar, bisa jelasin gitu, bisa present. interaktif. Nah, tapi kan itu butuh internet yang gede. Jadi Mhm. death by technology pada waktu itu. Nah, kejadiannya apa namanya? Menurut saya apa gini, teknologi sebenarnya membuatnya gampang, tapi menanti saat yang tepat sama interaction itu. Jadi kembali lagi kepada konten itu ya. Nah itu memang perlu studi yang cukup apa komprehensif untuk mempelajari dulu nih kebutuhan daerah apa. Karena nggak bisa, menurut saya nggak bisa ujuk-ujuk nih kita mau merubah kurikulum. By the way kita kan sedang akan merubah undang-undang sistem pendidikan nasional, nggak bisa ujuk-ujuk langsung kayak gini. Tapi maksudnya ada spesialisasi kan, Aceh sama Papua sama Jawa, Kalimantan itu kan berbeda gitu kebutuhannya. Kita nggak bisa pakai kurikulum yang itu, belajar dari Finland, belajar tadi kalau TikTok Duyin itu. Jadi sebetulnya bisa dari dua ini ya, dua arah. Satu dari pemerintahan yang Hmm, lebih kecil, mungkin hmm. kita apa coba begitu ya, Pak Lurah ataupun kepala desa begitu ya, Pak Kades, coba kita menyelenggarakan ini gitu ya.
Iya. Seperti bagaimana atau dari komunitas yang ada di situ gitu ya, komunitas Betul. muda yang ada perhatian terhadap apa namanya lingkungannya begitu ya. Meskipun misalnya medianya pakai TikTok atau apapun, tapi lebih diarahkan seperti di keberhasilan di Cina itu tadi Iya. mungkin ya. By the way, TikTok ada ini, ada feature jualan course, Pak. 50.000. Oh, 50.000, tapi syaratnya harus followernya 1.000 dulu. Saya followernya nggak sampai 1.000, jadi ya mungkin yang nonton follow saya ya di TikTok supaya saya bisa bikin jadi jualan nih. 50.000 ya? Ya, 50.000 tapi short misalnya bikin apa? Harus 1.000 follower. Iya, baru bisa feature itu baru muncul. 1.000 follower. Jadi kita apa bikin course, Baru tahu nih. course-nya sederhana itu kan. TikTok itu daya belinya di atas 50.000 orang nggak mau. Jadi di bawah 50.000. Jadi bikin course yang kecil-kecil tapi yang bayar biarpun cuma bayar 20.000 gitu. Tapi course-nya yang bayar ada 1.000 orang kan lumayan juga. Betul, betul, betul. Gitu. Jadi sangat praktikal misalnya karena saya melihat gitu ketika ke Cina ternyata isinya yang kayak YouTube itu ya. Gimana cara hal-hal yang praktis seperti do it yourself itu ya. Iya, DIY. Jadi mungkin bisa kita yang di sini tuh memasang, membongkar apa ban motor kempes, gitu ya. Karena ada transformasi juga dari hanya sekedar Honda bebek ke motor matic sekarang begitu. Oh jadi bagaimana untuk membuka mesinnya apa ada perhatian ke ini sekarang apa kalau dulu apa karburator apa kalau sekarang ke iya injeksi itu ya ada filter macam-macam begitu ya ada radiator yang pakai air gitu ya. Ya bagus juga itu. Nah kalau ini bagian terakhir Pak Haji untuk pemikiran kita semua tentu saja satu sisi ada perhatian terhadap representasi ruangnya itu lokasi. Kira-kira yang lainnya lagi kata kunci apa yang untuk instructional design itu apa bisa secara praktis diimplementasikan di Indonesia. Kata kunci yang lain lagi selain tentu saja ruangnya, ada perkotaan, pedesaan, yang lainnya, pesisir, pulau-pulau kecil gitu ya. Kata kunci lain ya. Mungkin dua pertama kolaborasi sama start small Pak. Karena kalau kayak tadi tuh misalnya tadi kan apa namanya kalau kita mau coba bikin model sekolah seatap yang multigrade yang SMK gitu ya. Sementara pemerintah kan sekolah seatap SMA kurikulum nasional apa membuat orang brain drain. Ini kita mau bikin SMK yang buat mereka mau berkarya di daerahnya. Itu kan start small-nya adalah tadi kebetulan Pak Ridwan bilang, oh kalau ngobrol sama lurahnya mungkin bisa kita lakukan itu gitu ya. Tapi kalau misal ngomong ke dinas pendidikan, waduh. Jadi mungkin satu ya, kalau mau kita coba itu start small, terus kedua kolaborasi sama komunitas setempat. Gitu. Komunitas tempatnya berarti sangat itu ya. Iya. Dan ini juga kalau dimulai dari komunitas tempat itu bisa memberikan masukan juga terhadap sistem yang ada di situ juga. Nanti berikan masukan sistem yang lebih besar lagi ya, sistem pendidikan dan pengajarannya. Meskipun sebenarnya mungkin jadi kayak mempersingkat musrenbang. Musrenbang itu kan panjang Pak. Saya soalnya pernah jadi RW Pak. Saya pernah jadi RW. Waktu jadi RW itu saya kebetulan punya tim yang bagus di RT-RT-nya pada semangat gitu. Jakarta ini di Jakarta di Bekasi. Jadi ngawal musrenbang itu ternyata waduh intriknya segala macam gitu kan. Tapi akhirnya berhasil tuh kami ada kebutuhan di komplek kami yang kalau nggak segera dihitung bisa longsor dan banjir. Akhirnya kita bisa kawal tuh kejadian gitu. Nah itu panjang melelahkan. Tapi kalau misalnya gini, kalau berbasis pendidikan di daerah gitu yang tadinya kalau misalnya kayak konsep saya itu collect, connect, create, contribute. Jadi warga ngumpul, sebenarnya daerah kita tuh butuh ini, tapi kita nggak tahu caranya. Oh jadiin aja kurikulum sekolah. Jadiin kurikulum sekolah. Belajar gimana caranya supaya desa punya ini. Jadiin kurikulum. Sehingga akhirnya sekolah itu tadi yang jadi punya peran aktif mengubah
sekelilingnya. Oh, by the way, saya punya tulisan tuh Pak tahun 2011 di The Jakarta Post. Apa itu? Jakarta Post lagi ya? School that changed its environment. Oh. Gitu. Jadi ide itu sebenarnya saya mikirnya juga udah cukup lama ya. Jadi dengan bahwa warga masyarakat ngumpul, kita mau punya desa, kita mau bisa begini. Ya udah sekolah aja yang ngajarin, sehingga akhirnya itu jadi proyeknya sekolah itu kayak memimpin proyeknya desa itu untuk berkembang, sehingga akhirnya ya mereka akan nyicil bisa ini lama-lama jadi spiraling, akhirnya jadi tumbuh gitu. Nah, ini kan terinspirasi sebenarnya di tahun 2011 itu ada kejadian Pak, ada satu keluarga yang diusir dari kampungnya di Surabaya, Ibu Siami, itu gara-gara dia anaknya pintar, menolak ngebocorin ngasih contekan kepada teman-temannya di sekolah untuk ujian nasional pada saat itu. Nah, anaknya nolak, gurunya marah, orang tuanya juga nggak terima. Akhirnya orang tuanya ngelaporin bahwa ini nggak anak saya dipaksa. Seluruh desa marah sama keluarga ini sampai diusir. Kan itu saya ngeliat loh, berarti sekolah malah dipengaruhi oleh nilai buruk di sekitar sekolah. Padahal kan mestinya sekolah mempengaruhi ininya. Nah, ini konsep yang tadi saya ceritain kan itu berupaya mengubah sekolah yang tadinya pasif jadi aktif merubah wilayah gitu. Gitu Pak. Ya. Menarik sekali perbincangan kita, tapi tidak terasa kita sudah lama nih lumayan. Ini. Jadi mungkin kita akhiri saja podcast kali ini. Ada beberapa hal yang menarik, itu tadi kunci bahwa start small itu ya, dimulai dari yang kecil, terus kemudian kita gunakan yang ada dan kolaborasi juga. Nah, ini mungkin kalau ada kesempatan berikutnya bisa langsung secara praktis begitu ya, kita merancang apa fokus dari pendidikan yang bisa kita berikan tuh untuk level yang tadi disampaikan itu ya, di satu wilayah di perkotaan ataupun di kawasan pinggiran begitu ya, atau di pesisir begitu ya, dengan tema yang sesuai dengan sumber dayanya mereka, tentu saja dengan ini saya catat PACE itu tadi ya, collect, connect, create dan contribute ya. Terima kasih. Satu lagi ada PR. Ini biasanya kan tamu ngasih PR kepada tuan-tuan. Ya itu Pak, ICE itu mesti mikirin itu, ada kecenderungan entry level itu berkurang diterima karena AI itu. Nah itu kan itu program apa nih yang bisa ngisi gap itu, mengisi dan mengangkat ini begitu ya. Sementara sebagai informasi begitu ya, ketika kita mulai mengintroduksikan iCenter, terus kemudian kita ada program ICE Masterclass, di mana ICE Masterclass itu para pakar di ITB dipilih, terus kemudian menyajikan keahliannya tersebut sesuai dengan keahliannya yang tersedia di masing-masing fakultas sekolah, memberikan pengajaran secara free, dan itu direcord di kami begitu ya. Nah, ternyata ada beberapa tema yang menjadi populer begitu ya. Tema yang menjadi populer ini luas begitu, mulai dari yang sisi yang sifatnya seni begitu, karena di sini ada Fakultas Seni Rupa dan Desain begitu ya, ke yang sebelah sininya lagi ada bisnis begitu ya. Terus kemudian yang berhubungan dengan teknologi ada berhubungan dengan pertambangan dan energi. Terus kemudian artificial intelligence itu yang menjadi menarik. Mungkin 4 hal itu yang bisa selama ini bisa dihubungkan mungkin dengan ini. Cuma bisa pada iterasi berikutnya di mana mungkin mereka bisa berperan itu ya, menurut ruangnya begitu ya, baik ruang yang sifatnya fisik ataupun virtual ya. Terima kasih Pak Jaha atas perhatiannya. Semoga kita bisa ketemu lagi pada podcast di kesempatan yang lain. Dan ada juga sebetulnya Pak Jaha ini jadi podcast di salah satu saluran di TVRI begitu ya. Nah, bisa kita tonton juga begitu ya, selain ICE Center ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.